Setelah Yunso mengungkapkan keinginannya untuk mengajak Kang Hee berpacaran, tentu saja Kang Hee sangat senang. Nah, ketika Kang Hee kembali ke hotel, dia nampak sangat bersemangat. Kemudian Kang Hee masuk ke dalam kamarnya. Dia pun melihat kalung yang diberikan Sekyung. Kang Hee berusaha menelponnya tetapi tidak mendapat jawaban. Ternyata Sekyung sedang mempersiapkan sesuatu untuk Kang Hee. Sekyung berencana untuk melamarnya. Kang Hee kemudian bertemu dengan Yunso. Kang Hee mengaku bahwa dia sedang membuat kekacauan dengan menerima kalung yang diberikan oleh Sekyung. Awalnya dia tidak mau menerima, tetapi Sekyung mengatakan bahwa semua itu demi kelancarannya untuk pembangunan motel. Kang Hee pun akhirnya menerima kalung tersebut. Mendengar hal itu, Yunso hanya tersenyum karena dia sudah tahu bahwa Sekyung dan juga Kang Hee tidak ada hubungan. Tiba-tiba Yunso mencium Kang Hee. Kang Hee pun berjanji akan mengembalikan kalung tersebut kepada Sekyung saat dia kembali. Keesokan harinya saat mereka akan makan bersama, Yunso dan juga Kang Hee nampak salah tingkah karena mereka berdua masih menyembunyikan hubungannya. Tiba-tiba Kang Hee mendapat telepon dari Sekyung. Dia pun harus segera pergi. Nah, di saat Kang Hee keluar, ada seorang anak yang memberinya setangkai mawar. Kang Hee terus berjalan dan semua orang memberinya bunga mawar setangkai demi setangkai. Dia pun diarahkan untuk pergi ke suatu tempat. Di sana sudah banyak orang yang menunggunya. Dan Sekyung mempersiapkan sebuah lamaran untuk melamar Kang Hee. Dia pun kemudian turun menghampiri Kang Hee dengan berlutut serta memberikan cincin untuk melamarnya. Semua desa Hana sangat heboh melihat Sekyung telah melamar Kang Hee. Karena hal tersebut akhirnya warga Hana pun menyetujui untuk melanjutkan pembangunan motel. Sementara itu Seung-on, Arum dan juga Han Woo masih belum bisa percaya jika Kang Hee dilamar oleh pria kaya. Namun bagi Arum yang lebih penting adalah perasaan mereka satu sama lain. Di lain sisi Yunso berusaha mencari kalung yang sama yang diberikan Sekyung untuk Kang Hee. Namun ternyata kalung itu memiliki harga yang sangat mahal. Yunso pun kembali dan dia terlihat berusaha keras untuk mencari uang hingga Nanwoo bingung apa yang sedang dilakukan Yunso. Kang Hee juga terlihat menghindari Sekyung. Di saat Honyul sedang makan bersama teman-temannya, tiba-tiba Sekyung datang di tempat yang sama. Honyul berencana untuk bergabung dengannya, tetapi tak lama kemudian Yunso datang dan makan bersama Sekyung. Yunso memberitahu bahwa dia tidak bisa berteman dengan Kang Hee. Sekyung pun akhirnya menerima dan meminta Yunso untuk menjaga Kang Hee. Setelah kembali ke motel, Yunso memberitahu Kang Hee bahwa dia bertemu dengan Sekyung. Serta Sekyung memintanya untuk selalu berbuat baik kepada Kang Hee. Nah, akhirnya Han Woo dan juga teman-temannya mengetahui bahwa Kang Hee menolak lamaran Sekyung. Han Woo terlihat sangat kesal karena Yunso tidak memperhatikan perasaan Nan Woo. Namun Arum mengatakan bahwa itu adalah keputusan mereka. Arum kemudian pergi ke kamar Kang Hee. Dia mengaku bahwa sebenarnya dia menyukai Seung-on. Dan hal itu sudah diketahui Kang Hee sejak dulu. Ternyata tipe ideal Seung-on juga adalah Arum. Kang Hee juga memberitahu bahwa saat itu Seung-on membawa buket bunga untuk Arum yang sangat besar. Keesokan harinya ketika Kang Hee dan juga Seung-on berkencan, mereka semua mengawasinya. Tiba-tiba Hanyol dan juga teman-temannya datang. Namun ternyata teman-teman Hanyol ketakutan dan mereka buru-buru kabur. Kang Hee terlihat sangat senang, dia buru-buru pergi bersama Yunso. Sedangkan Hanyol ternyata diam-diam memfoto mereka berdua dan mengirimkannya kepada Sekyung. Kemudian Esther mengunjungi Sekyung yang berada di kantor. Dia sangat iri dengan apa yang dilakukan Sekyung kepada Kang Hee. Nampaknya Esther sebenarnya menyukai Sekyung sejak dulu, tetapi Sekyung tidak menyadarinya. Kemudian mereka berdua pergi ke toko pakaian bayi. Di sana Sekyung melihat Victor dengan wanita lain. Dia pun buru-buru menghajarnya. Tetapi ketika Esther datang, ternyata wanita itu adalah Emily yang mengaku sebagai sepupu Victor. Victor langsung memperingatkan Sekyung untuk menjauhi Esther. Dia pun terlihat sangat kesal.
Di lain sisi, Hanwoo mendatangi Nanwoo dan bertanya bagaimanakah perasaannya. Nanwoo pun memberitahu bahwa dia dan Yunso tidak pernah berpacaran. Hanwoo pun terlihat sangat kesal kepada Yunso karena tidak mengatakan yang sebenarnya kepada dia. Hanwoo sangat marah dan mengatakan pertemanan mereka berakhir. Di lain sisi, ibu Yunso ternyata sedang mengasingkan diri di sebuah kuil. Dia dan juga beberapa orang lainnya berkumpul. Nampak seorang pria yang mencuri perhatiannya, tetapi beredar rumor bahwa dia adalah seorang pejudi. Ketika Kang Hee kembali ke motel, ternyata Yunso sudah menunggunya. Dia menyiapkan yogurt untuk Kang Hee. Yunso juga mengatakan bahwa sebaiknya hubungan mereka tidak lagi disembunyikan. Mendengar hal itu, Kang Hee pun setuju dengan hal tersebut. Kemudian mereka berdua pergi ke toko cincin. Kang Hee memilih cincin yang sangat sederhana. Ternyata itu adalah cincin yang paling murah. Nah, saat di kafe, Kang Hee dan juga Yunso ketahuan sedang bermesraan oleh warga Hana lainnya. Mereka pun langsung menyebarkan gosip. Tak lama warga Hana tersebut datang menemui Nanwoo untuk menceritakan kejadian yang dia lihat. Tetapi Hanwoo buru-buru menghentikannya dan mengajak Nanwoo untuk datang ke peternakannya. Tiba-tiba ayah Hanwoo datang memarahinya, tetapi Nanwoo justru memuji Hanwoo karena mempunyai sifat baik seperti ayahnya. Nah, Nanwoo mengucapkan terima kasih kepada Hanwoo. Nampaknya mereka mulai saling jatuh cinta. Kemudian saat Yunso dan juga Kang Hee kembali ke motel, Kang Hee mengajak Yunso untuk masuk ke kamarnya. Mereka berencana untuk tidur bersama, tetapi Yunso menghentikannya. Tiba-tiba Arum datang bersama ibunya. Mereka akhirnya dibawa untuk masuk ke kamar. Arum juga berterima kasih kepada Kang Hee karena sudah membantunya. Ternyata selama ini ayah Arum sering memukuli ibunya. Mereka berempat pun kemudian bercerita dan saling beradu nasib tentang ibu mereka. Song-eun yang sudah ditinggalkan ibunya sejak dia kecil, serta Kang Hee yang juga ditinggalkan ibunya kemudian meninggal. Sementara Arum mengungkapkan bahwa ibunya sudah menderita sejak sebelum dia lahir. Kang Hee pun kemudian bertanya kepada Pak Kwon kapan ayahnya pulang. Dia pun berusaha untuk menghubunginya. Ternyata Ji Chun Bil sedang berada di rumah sakit ditemani dengan Direktur Hwang. Akhirnya Direktur Hwang pun pamit untuk pulang. Ji Chun Bil pun kemudian teringat dengan ibu Kang Hee di mana dia berjanji akan pergi ke California bersama. Tetapi Ji Chun Bil sering meninggalkan mereka. Keesokan harinya, Ibu Yunso terlihat pulang dengan diantar oleh seorang laki-laki yang sama-sama tinggal di kuil. Dia tahu tentang keledai yang sedang dirawat oleh Yunso. Ibu Yunso dan juga laki-laki itu nampak akrab. Saat ditanya, Ibu Yunso justru pergi dan mengabaikannya. Kang Hee kemudian bertemu Yunso dan meminta izin untuk kembali ke Seoul karena dia harus menemui Sekyung. Yunso pun meminta Kang Hee untuk segera kembali. Sesampainya di Seoul, Kang Hee akhirnya bertemu dengan Sekyung. Dia juga terlihat mengembalikan kalung yang diberikan olehnya. Kang Hee pun bertemu dengan Esther. Esther mengatakan dia juga baru kali ini melihat Sekyung seperti itu. Dia menambahkan sepertinya Sekyung sangat mencintai Kang Hee. Nah, karena Esther tidak membawa supir, akhirnya Kang Hee pun mengantarnya pulang. Saat sampai di tempat parkir, ternyata dia melihat Victor dengan wanita lain. Tetapi mereka berciuman. Esther nampak gemetar karena ternyata Emily adalah selingkuhannya. Melihat Esther kesakitan, Kang Hee langsung membawanya pergi. Sementara Ji Chun Bil sedang bersama Direktur Hwang. Warga Hana memberitahu tentang gosip tentang Kang Hee. Ji Chun Bil juga mengungkapkan keinginannya Kang Hee harus menjadi ikon saat peresmian motel. Tiba-tiba Ibu Yunso datang. Dia mengatakan apa yang dia khawatirkan akhirnya terjadi. Ji Chun Bil justru berharap Kang Hee dan juga Sekyung bisa hidup nyaman di Seoul. Mengapa dia harus bersama Yunso? Mendengar hal itu, Pak Suji kesal karena Ji Chun Bil terlihat merendahkan anaknya.
Kang Hee kemudian bertemu dengan Direktur Huang. Direktur Huang bercanda bahwa dia adalah ibunya. Di saat kembali ke motel, Kang Hee melihat ayahnya sudah kembali dan mendekatinya serta mencium bau parfum yang ada di tubuh ayahnya. Ternyata dia mencium parfum Direktur Huang. Selain itu, Ji Chun Pil juga menyinggung hubungan Kang Hee dan juga Yoon So, di mana Ji Chun Pil nampak tidak menyukainya. Nah, kemudian Yoon So pun bertemu dengan Ji Chun Pil di kamar. Akhirnya dia pun memberitahu Yoon So bahwa Ji Chun Pil tidak menyetujui hubungan mereka berdua. Yoon So tidak menyangka bahwa dia ditolak oleh ayah Kang Hee. Kang Hee pun meminta Yoon So untuk mengabaikannya. Nah, mereka berdua akhirnya berencana untuk kabur dan juga pergi ke Seoul. Di saat Kang Hee akan pulang, dia berpapasan dengan ibu Yoon So yang mengumpat bahwa Kang Hee akan dihukum. Kang Hee dan juga Yoon So kembali mengenang foto mereka bersama ibu Kang Hee dan juga ayah Yoon So. Kang Hee berharap bahwa ayah Yoon So ada ayahnya dan Yoon So berharap bahwa ibu Kang Hee adalah ibunya. Mereka berdua akhirnya diam-diam pergi ke Seoul. Dalam perjalanan, Kang Hee kembali teringat tentang kecelakaan yang dialami oleh ibunya. Kang Hee berhalusinasi hingga membuat mobil mereka tergelincir. Akhirnya, Kang Hee pun harus dilarikan ke rumah sakit.